Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Liputan kali ini kita ada di Yogyakarta. Kita akan liput di Sleman City Hall. Ada kontes Arwana Club Yogyakarta. Dan kita akan bahas tentang penjurian dan ikan-ikan uniknya. Ayo ikuti liputannya, jangan di skip. Oke, kita sudah nyampe di parkiran di Sleman City Hall. Kita lalu di basementnya. Ini kita lihat ada Royal Red tadi. Kita lihat. Oke, Royal Red. Ya teman-teman, ini koleksi dari Royal Red di Jogja. Wah, ini nggak ada yang jaga ya. Ternyata nggak ada yang jaga. Kita langsung ke lokasi kontes ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke lokasi kontes arwananya. Ini ada di mall. Nah, ini dia. Suasana lagi penjurian. Oh, sebelum menonton video ini, kasih like-nya dulu ya teman-teman. Klik jempolnya. Dan lalu jangan lupa di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Dan klik loncengnya biar berlangganan dengan video-video terbaru dari Esa Vlog. Ya. Halo, ketemu lagi di Esa Vlog. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Hari ini saya ada di Jogja. Di mana? Di Sleman Hall City ya, tepatnya Sleman Hall City. Kita ada kontes pertama untuk Arwana Club Jogja. Ya, nah ini saya bersama dengan Idang. Ini suhunya Arwana. Belum belajar. Arwana jadi Timore. Timore aja. Ya, pemain Arwana paling tahu nih. Sama bukan dong. Nah, ini kan? aslinya. Nah, ini aslinya nih. Gimana, Dang? Nyampe Jogja kapan nih? Nyampe Jogja sih kemarin ya. Jadi ngawal juri. Kebetulan ngawal Pak Wandi ya. Lu bawa ini pengamanan ya? Bawa tim pengamanan. Jadi bodyguard. Nah, lu tahu nggak berapa yang masuk ikannya nih, pesertanya? Kalau yang fixnya nanti kita tanya panitia, karena ada sebagian ikan yang masuk, ada juga yang enggak diri karena eventnya sempat beberapa kali ya. Untuk event di Yogyakarta ini berapa kali pending karena ini masa pandemik, jadi emang diundur dulu ya. Iya betul. Nah kebetulan ini waktunya jadi mundur, jadi size ikannya berubah, jadi pesertanya juga berubah. Jadi berubah. Jadi apa yang masuk terdahulu kita lebih jelasnya di lapangan langsung. Kita langsung sama orang yang seksi repot-repotnya. Ayo ikutin kita. Mana orang? Nah ini dia. Ayo. Dengan Mas siapa ini? Aji. Mas Aji. Iya. Oh, saya kemarin mau daftar sama Mas Aji nih. Oh ya. Iya. Gimana Mas Aji, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, Mas Aji ini tim repot-repotnya nih. Iya. Iya. Gimana Mas? Sudah masuk semua atau gimana? Ikan sudah masuk semua, ini kan sudah lewat jadwal fish in ya. Bahkan fishnya 2 hari,
ikan dari pendaftar itu udah mungkin 85% atau 90% lah yang masuk begitu. Iya. Peserta berapa ini, Mas? Peserta itu totalnya ada 58 kalau per nama ya, tapi kan ada yang bawa 9 ikan, bahkan ada yang bawa sampai 13 ikan. Kalau di total itu ada 136 yang daftar. Total ikan. Berarti Total total ikan. ikan yang ada di apa untuk dinilai bertanding di sini Itu itu. kalau yang daftarnya, kalau yang datang itu 117. Oke, berarti totalnya tinggal 117 Iya. dari yang terdaftar Dari itu ya. Terdaftar ya. Nah, ini gimana nih, Mas? Persiapannya nih. Kan seksi repotnya nih. Persiapannya sih udah sejak jauh-jauh hari ya, soalnya kan harusnya kan tahun kemarin. Cuman kan efek karena pandemi udah mundur beberapa kali kan, Iya. 2 kali, jadi ya mau nggak mau panitia juga eventnya mundur, tapi kita harus persiapkannya harus yang lebih matang. Lebih matang Kemarin dari proses fish in terus penomoran itu udah aman sih alhamdulillah. Iya. Dari peserta juga beberapa ditanya juga puas dengan sistemnya di sini yang diterapkan di sini kayak gitu. Oke, jadi sistem yang ini diadopsi terbaru ya, pakai nilai ya? Pakai nilai bukannya yang ada. Kalau yang penjurian sih saya kurang tahu ya, itu yang lebih tahu mungkin Pak Suginya. Oh, oke. Soalnya saya kan baru cuma masalah fish in, fish out kayak gitu aja. Oke, kalau penjuran nanti kita tanya sama Oh, tim. langsung jurinya. Iya, mungkin itu yang lebih tahu. Nah, ini seksi repotnya nih. Seksi repot. Kira-kira ini ikan masuk semua pas hanya itu kapan itu pas masuk semua? Pas masuk ke terakhir. Tempat jam berapa nih? Tadi malam itu sempat jam 9 malam itu masih ada yang masuk. Jam 9 malam. Iya, masih ada. Gak apa-apa, soalnya kan kita yang dimaklumi lah, soalnya kan ada juga yang pakai kebanyakan dari luar kota kan. Dari luar Jadi kota, ya. maksudnya panitia juga nggak terlalu kaku lah gitu. Iya, iya. Ya. Untuk krunya sampai berapa orang nih kalau? Krunya berapa ya? Mungkin tadi sekitar 20 sama tim hunting mungkin 20-25an lah. 25. Perkiraan 25 orang ya untuk kru di kontes Arwana Club Yogyakarta. Iya. Nah, ini yang pertama ya, Mas ya? Pertama kali. Pertama Iya. kali di Jogja. Boleh kita lihat-lihat pialanya? Wah, kita lihat piala-pialanya ya. Oke, iya. Oke. Serahkan ke si empunya. Iya. Kita shoot dulu. Kita lihat dulu ya. Ayo. Kita lihat dulu piala-pialanya. Ini Mas ya. Iya, monggo. Ini Nah. masing-masing di labelnya. Ini bisa jelasin kalau yang ini apa ini, Mas? Ini untuk juara yang kelas S. Kelas S. Rata-rata ini udah kelas SS. Oh, ini Sesuai jadi kelas sama ukuran. beda-beda ya ikan Iya, ya. beda. Nah. Ini XS, ini S, ini Ini S juga, cuman kan juara 6. Sampai juaranya 6. nah, ini dapat yang agak spesialis ini kan kayu Jepara jadi asli. ya. Ya, teman-teman ya, untuk pialanya ini kita dapat Tugu ya. Tugu Jogja ini. Ini dia. Juara Grand Championnya. Grand Champion ya. Ada Junior Champion, Iya. Champion, Grand Champion, Oke. Baby Champion sama Unique Champion. Ya, oke, kita tunggu pengumumannya. Oke, Mas, makasih Mas Haji ya. Oke, sukses terus ACY. Amin. Ya. Oke, teman-teman, kita bareng juri dengan Pak Suwandi. Nah, gimana Pak dengan kontes di Arwana Club Yogyakarta ini? Saya sangat antusias. Pertama dari tempatnya yang sangat lega, Ya. strategis, susunan layoutnya yang sangat rapi. Jadi udah sangat ideal. Dan menurut saya sih dengan kontes yang baru pertama kali di Jogja ini luar biasa. Luar biasa. Ada kendala gak masalah penilaian ikan buat teman-teman, karena kan katanya ya, saya dengar ini konsep terbaru untuk penilaian arwana. Iya, kalau masalah kendala pasti ada. Yang namanya sesuatu yang baru pasti ada hal-hal yang sedikit kurang paham. Tapi dengan perjalanan waktu dan dengan adanya di simulasi dari mulai semalam dari pagi, semuanya clear dan bisa berjalan dan dijalankan. Ya. Berarti clear ya untuk penilaian ya. Clear, nah. Ya. Artinya penilaian semuanya sudah dimengerti sama penjuri yang lainnya, sama peserta yang lain. Ya, nah ini penjurian saat ini kita memakai namanya Google Form. Jadi setiap item ikan kita masukkan di situ dan poin-poinnya sudah ditentukan. Jadi juri tinggal memasukkan aja. Jadi tujuan
kontes pakai konsep ini ya buat kontes masa depan mengikuti perkembangan zaman, karena udah nggak zamannya lagi kita kontes secara analog. Jadi udah saatnya lah kita memasuki era teknologi, kita ikuti era teknologi. Selama perjalanan ada kekurangan atau ada kendala, ya itu kita mesti coba dulu. Nanti baru ada permasalahan-masalah kita betulkan di kontes-kontes selanjutnya. Ya, mungkin ke depan bisa dirapihkan lagi lah kalau ada kekurangannya ya. Nah, Jumlah jurinya ada berapa, Pak? jumlah juri berapa? Untuk jumlah juri semuanya ada 6 juri, ditambah 1 head judge. Dari 6 itu kita bagi menjadi 2 tim, jadi masing-masing 3. Satu tim menilai 2 kelas, dari kelas L sama XS, kelas M sama S. Untuk penilaian kelas unik, voting, semua juri terlibat. Oh, voting ya? Iya. Oke. Berarti untuk khusus spesial unik itu semua ya? Semua. turun Semua. tangan Semua gitu. turun. Oke. Pembagiannya kelas XL, M jurinya itu gimana, Pak? Untuk pembagiannya dikocok. Jadi baru tadi pagi semua juri dia menjuri kelas apa aja baru tadi pagi tahu. Jadi sistemnya dikocok. Jadi seumpama ada juri A, B, C, juri A dia kebetulan dikocok dapat kelas L, mungkin juga B. Jadi semua sistem dikocok. Jadi nggak ada sistem penunjukan. Jadi sangat fair. Bentar ya. Sangat fair. Jadi juri juga tidak bisa memilih kelas. Dan saya sendiri semalam juga belum tahu juri-juri itu dia masuk ke kelas mana, juri kelas mana saya juga belum tahu. Ya. Baru tadi setelah diadakan briefing di sini baru tahu semuanya. Oke. Jadi juri benar-benar pure, nggak ada yang tahu ya? Nggak ada Dia yang pegang- tahu, nggak- ya. Dia mau pegang kelas apapun dia nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak Jadi tahu. penentuannya ya di sini di arena ini bahwa pembagian juri-juri kelasnya gitu ya? Iya, jadi lebih detailnya tadi setelah juri dibagi 2 tim untuk menentukan kelas, dia nilai kelas L, M, S, XS itu pun itu pakai diundi dengan melempar koin. Jadi dia nggak bisa, jadi benar-benar melempar koin. Jadi dia pilih yang mana, dia tergantung dia pilih yang gambar atau angka kan gitu tadi. Ya. Oke. Jadi kalau untuk kriteria nih untuk kontes ini ya, arwana kriterianya ini apa pada yang sebelum-sebelumnya sama aja atau gimana nih? Ini banyak pembaruan. Jadi selama ini kan kontes itu kan warna sama anatomi. Iya. Tetapi dari warna sama anatomi kita pecah jadi detail-detail. Detail-detailnya bisa kita lihat di sana. Coba di sana. Oh, iya. Jadi kan situ ada. Jadi seperti kelas Oke. XS, S, M dan L itu semuanya pedomannya hampir mirip. Tapi nanti tingkat nilainya seperti kalau kelas XS itu penampilannya bisa 25%, kelas S 15, kelas M 15, kelas L 10. Jadi kita langsung breakdown lagi. Jadi tidak global seperti warna. Kelas L 40. 40 itu apa aja sih? Di situ udah semua tertera. Udah jelasin. Jadi juri nggak boleh meleset dari acuan itu sebenarnya. Berarti ada Ada pembaruan ya. Ya, ada. Nah, Berarti jadi juga peserta juga tahu dong ya kita kok ikan kita Nggak malahnya masuk. di mana, Iya. jadi fair ya, Pak? Oh iya, ini kan kontes era modern dan digital ini yang kita pertanggungjawabkan ada 3 hal. Pertama kita pertanggungjawabkan dari tim juri ya, kita pertanggungjawabkan ke panitia, pertanggungjawabkan ke peserta, terus kita pertanggungjawabkan ke semua penonton pengunjung. Ya. Jadi mesti memusuhi unsur edukasinya juga. Jadi nanti pasti ada komplain, tapi komplainnya itu harusnya lebih menurun dengan keterbukaan kontes ini. Nanti setiap peserta dengan adanya poin-poin nilai yang tertera di papan itu, dia akan udah tahu kualitas ikan dia seperti apa, kenapa dia bisa menang, bisa kalah segala macam. Seharusnya dia langsung, oh ikan saya kalah di poin ini, poin ini, gitu unggul di poin ini, kalah di poin ini, unggul di poin ini. Jadi itulah namanya kontes keterbukaan. Oke, ya ini teman-teman ya, untuk kontes Arwana Club Yogyakarta yang diselenggarakan di Sleman City Hall, ini kontes pertama ya, jadi emang pembaharuannya lumayan banyak ya perubahan dengan kontes-kontes sebelumnya. Jadi sebenarnya sistem ini udah kita adopsi di kontes Bandung. Ini yang kedua kali. Ya. Nanti mungkin kontes selanjutnya akan lebih rapi lagi dan lebih detail lagi dan lebih gampang lagi. Oke. Namanya juga teknologi itu mempermudahkan orang bekerja.
Oke, sukses terus Pak nih Pak ya untuk arwana Sukses, supportnya. sukses, Oke, ya. Oke, kita bersama juri Arwana Klub Yogyakarta ini dengan Pak Teddy. Ya, Pak Teddy Santo. Opa, nama tenar. Panggilnya Opa. Ya. Gimana kok ini kontes ini nih? Wah, ikan bagus-bagus, kami juga ya. Ini lumayan bagus sekali nih. Apa di tengah-tengah PSBB kita usahain kontes ketat sekali nih. Cukup ketat ya? Cukup ketat, cukup ya. ketat. Nah, kalau untuk penilaian gimana ini dengan yang sekarang ini? Penilaian sekarang ini itu lumayan detail. Ya? Dia masing-masing ikan tuh ada dapat poinnya. Jadi yang sekarang cari nih ikan poin. Ikan poin. Bagus sih. Ya. Udah berapa kali ikut jadi juri dengan ajang digital ini? Atau dengan nilai sistem poin ini udah berapa kali? Sistem poin ini selama dipakai kan di Bandung ya, tempo hari Bandung, ya. Esa Vlog ya, Iya. sama ini berarti Tiga kali ya, Tiga berarti kali. ya udah cukup pengalaman lah, Iya, ya kan betul. untuk Opa Teddy ini udah 3 kali ngejuriin dengan sistem poin gini. Ini bingung nggak sih ngadepin ikan-ikan bagus begini ngasih poinnya dari pribadi ya? Nah, kalau kita ya pertama nih kita screening dulu tadi bertiga nih kan, satu tim masing-masing 3 orang. Ya. Kita screening yang mana yang masuk. Kita catat masing-masing tuh rahasia. Begitu kita buka, nah ini hampir mirip semua ternyata. Hampir mirip. Ternyata matanya emang kita sama. Iya. Nah, ngerti gak? Nalurinya emang. Betul. Dari 7 tuh kita sama 5. Jadi tinggal 2 kita cari. Iya. Nah, enak semua. Oh. Yang S begitu, yang M juga begitu. Yang lain pun begitu kayaknya X sama. Jadi memang penilaian itu berdasarkan memang poin di ikannya itu ya, Betul. kerapian di ikannya. Betul. Baru kita bisa kasih nilai, Benar. gitu ya. Jadi nggak sembarang ikan ini bagus, cuman itu Tuh, gitu kan? Kalau banyakkan oprek juga susah kita nilainya. Ya, jadi ditentukan dulu bagusnya, baru Bagusnya. dikasih nilai. Betul. Apa dari Kita ambil nominasi dulu. betul. Ya, jadi Benar. nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang Orang tahu. per juri Betul. itu nggak ada yang tahu Nggak ada berarti yang ya? tahu. Masing-masing independen. Masing-masing berarti ya, Betul. nilai sendiri-sendiri, Betul. tempat lah. Betul. Yang tahu server. Oh iya, oke. Yang tahu servernya. Server yang tahu. Server yang tahu. Nanti diumumin begitu semua lengkap. Iya. Oke, jadi gini Oke. guys ya, ini juri dia pantau dulu seluruh ikan, dia bikin nominasi, baru mereka ngadain penilaian dan nilainya itu pun sendiri-sendiri, antar juri nggak ada yang tahu siapa ngasih berapa, siapa ngasih berapa itu, nah independen sendiri, nanti yang otomatis di server IT-nya situ, dikasih dipanggil nanti. Oke, thank you Koh ya. Thank you. Sukses terus nih Thank you. untuk penjuriannya ya. Sukses. Oke. Terus jadi juri. Oke, ya. Nah, teman-teman tadi kita sama Koh Teddy Santo. Santo salah satu suhu lah, senior dari tahun 89 dia udah main arwana. Main arwana. Jadi dia mungkin lebih paham, lebih ngerti detailnya arwana yang bagus itu seperti apa. Oke. Dan dia dipercaya untuk menjadi juri di sini. Oke, kita bareng juri berikutnya ya bersama Senjo ya. Halo. Nah, ini gimana nih tentang penjurian untuk kali ini? Sama sih sama umumnya. Oh, Untuk table itu udah ada tuh Iya. di apa? Di videotron apa sih itu namanya? Oh ya. Oh, Ini juri Penjurian. termasuk juri muda. Ya? juri muda. Juri termuda. Termuda? Mungkin apa pantauannya lebih tajam masalah detail ikan gitu. Iya. Ini gimana? Sulit gak nentuin ngasih nilai ke ikan itu gimana sih? Ya lumayan sulit sih kan karena yang turun-turun ini ikannya pada bagus-bagus semua ya. Bagus semua. Hmm. Harus detail sih. Di kompetitornya masih emang harus jeli ya? Iya, kompetitornya emang harus jeli. Oke. Tadi nilai ikan apa aja? Kelas apa Kita aja? kelas M sama S. M sama S ya? Iya. Oke. Ini gimana? Dia cari ikan juara dulu atau lihat ikan dulu baru dirembukin atau gimana? Ya kita lihat ikan dulu. Setelah lihat ikan kita cari ikan yang nominasi. Setelah ada beberapa yang masuk nominasi baru kita nilai buat cari juaranya. Oke, jadi pantau keseluruhan dulu ya. Iya, Kita benar. pantau keseluruhan dulu. Jadi tahu nggak antara juri itu yang nominasi rankingnya gimana? Apa bareng-bareng rembuk atau enggak? Awalnya sih gini, Ada catatan sendiri. Setelah catatan dapat masing-masing udah kita rembuk.
Ya otomatis sih karena mata udah sama-sama bisa, mungkin sama-sama bisa ngelihat gitu. Ya pasti banyak kesamaan dalam nominasi. Oke, berarti memang adopsinya itu jelas ya. Ya. Masalah penilaiannya, jadi hampir mirip-mirip lah nilainya. Ya, ya? hampir. Oke. Jadi bisa dengan sistem nilai ini kita bisa lebih fair. Ya, Bukan masih tetap angkanya harus berapa, fair. Ininya jadi jelas gitu ya. Jelas. Ya ngomong-ngomong ini penjurian untuk pertama kali ya? Untuk kesekian kali dan terima kasih saya lagi kerja. Kabur jurinya guys. Kabur. Lagi sibuk dia katanya. Oke. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Oke, ini kita ketemu YouTuber juga. YouTuber. Orang hobbyster. Nah, ini dengan Om Ferry. Ya. Halo, Gimana Om Ferry? Ini kontes ini. kontesnya rame sih, tapi walaupun kita rame tetap dibatasi karena PSBB ya. PSBB ya. Ya, jadi tetap jalan ya. Tetap jalan. Ikuti protokol. Ikuti protokol. Iya. Sekarang memang masih tertutup sih. Ya, masih tertutup ya. Masih tertutup, masih penilaian sih. Oke. Ini ngeliput ini dari satu-satu nih kayak. Iya, lagi ada tugas dari panitia. Oh, tugas dari panitia. Ya. Ya, teman-teman di subscribe ini Hobbyster. Ya. Mantap. Ini baru nih. Baru ini nih. Bos nih, bos. Ini Kalau gue sih bintang tamu. bintang Bintang tamu yang nggak diundang. Bintang Kebetulan tamu. ada di sini. Jadi disuruh bareng, ya nggak? Mantap. tamunya nih. Iya. Berbakat deh ya. Berbakat. Jadi MC. Ya, jadi MC. Kadang gua juga nggak ngomong, dia ngomong ya. Kadang-kadang gua ngomong dia diem aja. Nggak ada pembayaran. Kebayaran. Makin mahal makin banyak ngomong. Oke, thank you Om Ferry ya. Sukses terus dengan Hobbysternya. Sukses sama-sama. Oke, nah Dang, sekarang kita ngebahas tentang ikan-ikan yang unik di sini. Nah, penonton juga penasaran ini, ikan uniknya seperti apa sih, gitu kan? Oke. Nah, di antara ini akan ada berapa ya? Ada 6 apa 5 nih? 5 ya, ikan unik ya? 6, masuknya ke 6. Nah, ini kita kan orang-orang yang nggak terlalu inilah Yang ya, awam ya. Nah, cuman pengen tahu, pengen belajar tahu. Kita kasih komentar apa adanya aja. Oke. Ya, Ini kita lihat yang awal. Nomor kenalkan satu-satu ya. Ya, Ini Nah, yang ini ikan dari Irian. ini platinum, Jardini. Platinum. Ya, Ikan dari asli Irian ya. Ya karena masuk unik karena memang platinum. Ikan platinum itu jarang sekali karena kelainan genetik dia bisa berwarna seperti itu. Dan harganya juga wow. Gila banget. Kira-kira dapat mobil apa gimana nih? Oh bisa, bisa. Harga Rumah mobil. bisa ke rumah-rumah. Iya, jadi kalau namanya barang hobi itu tergantung yang ngucap yang punya. Ya, harganya nggak bisa kita patokin berapa-berapa. Ya, oke. Sekarang gue ngomong sama lo nih. Kan lo kan sering lihat yang platinum. Kira-kira kalau lo yang punya ya. Tuh ada yang mau beli, lu jual berapa? Kalau gua ya tukar mobil lah. Tukar mobil? Iya, tukar mobil buat jalan-jalan karena harganya ya jarang, barang itu jarang ditemuin. Jadi seharga mobil. Seharga mobil loh. Kalau gua minta harga rumah. Lu mau mobil apa lo? Rumah mau mobil. Mobilnya ya Mobil apa dulu? pokoknya yang mahal lah di atas 100 lah udah pasti. Ratusan juta itu udah pasti, udah nggak mau. Iya, udah pasti. Nah, ini platinum ya, Jardini platinum. Oke, berikutnya yang kelas ini nih, unik yang berikutnya. Ini slayer ini, gondrong kumpai. Kalau di bahasa ininya kumpai. Ini jarang juga ikan ini. Karena pada dasarnya arwana paling ekornya nge-close, dayung panjang. Kalau ini kumpai, memang lain genetik juga. Ini salah satu, makanya masuk kelas unik ya dia. Dan ya tahu sendirilah ikan unik itu harganya ya begitu dah. Ya, oke. Kira-kira menurut lo itu ya, itu diapain sih bisa seperti itu? Dari yang mananya tuh? Kenapa bisa? Kalau ikan yang unik gini nggak bisa diapa-apain. Ikan ini memang udah dari lahir
ditakdirkan udah seperti itu gitu. Jadi makanya kenapa harganya agak mahal, karena ikannya belum tentu dari 1000 ikan itu ada satu. Jadi memang ikan ini memang kelainan genetiknya. Kebetulan dia ini kumpai, gondrong dia. Gondrong ya? Iya. Ya makanya itu gue lihat itu panjang gitu. Apa pakai hair tonic kali ya? Iya bisa jadi sampo metal kali sih. Ya kali, Iya. gondrong begitu. Tapi jangan dicoba-coba nih teman-teman, jangan nyoba-coba. Modar. Pakai hair tonic itu apa metal? Iya. Iya, gondrong nggak ada, mati iya ya. Oke, itu yang kumpai. Oke, berikutnya yang ini. Nah, kalau yang ini gue bingung, ini gini, apa ini ya? Ini SR kayaknya albino ya. Albino. Dia yakin kalau ini albino. Nah, tapi matanya masih ini ya? Iya, masih belum putih. albino matanya. Iya. Entah gimana, ya mungkin dia yakin kalau ini ada nilai uniknya. Anak uniknya ya? Iya. Masuklah sini ya? Masuklah di Oke. kelas unik. Ya. Yang berikutnya ini ada, waduh, ini kayak bus ini. Iya, ini kalau kita bilang semi king ya. Semi king. Cuman yang lebih uniknya dia sungutnya tuh. Wah, sungutnya ada berapa ini? Tuh, sungutnya itu sendiri. Sebenarnya kalau ikannya itu kalau bentuk begini doang udah biasa kita lihat ya. Mungkin sungutnya ini juga lebih menambah keunikan dia. Keunikan dia karena memang nggak semua ikan punya sungut sebanyak itu. Gitu. Ya, ini sungutnya ada 4 ya kali ya? 4. Iya. Sungutnya ada 4 ya. Ini jatuh di kelas unik. Dan ini kita lihat punduknya tinggi ya, kayak semi king ya. Ya, kalau dibilang kayak bis tingkat ya. Ya. Mantap. Oke, berikutnya yang ini. Ini dibilang jenisnya king ya. king ya. Ini jatuh king. King memang masuk di kategori unik karena dia size-nya nggak mungkin bisa besar. Dan punduknya Iya, memang nggak mungkin tinggi bisa ya. besar. Makanya dia masuknya unik karena punduknya itu naik dia. Ya. Punduknya naik dan badannya makin tambah besar, tambah lebar, bukan manjang. Ya. Dia kelasnya unik jatuhnya. Ya, dengan dayung yang panjang ya, dengan Iya. lebar ini, wah ini Mantap juga mantap ini. ya. Iya, warnanya keluar, dayungnya panjang. Ya pokoknya mantep lah Mantap ini uniknya. lah. Iya. Oke, ini untuk kelas uniknya. Ini berikutnya kelas unik yang berikutnya. Nah, kalau ini memang warna kurang ya, cuman bodinya apel kalau kita bilang, agak kecil. Ya, ini kayak soft SB ya. Iya, Soft body. bukan ini king. Oh, ini king. cuman bulat dia, bulat apel. Nah. lebih kecil dari yang sebelahnya ya. Ya. Sebelah mungkin agak merah, tapi masuk king juga. Kalau ini badannya lebih bantet kalau kita bilang ini. Tapi kalau gue kayak soft body karena dari titiknya itu merapat ya. Bisa, cuman karena punduknya agak Tetap tinggi. punduk tinggi emang king. Tinggi king. King. Kalau short body nggak setinggi itu. Dia Ya. cuman badan pendek, agak nyendok. Nyendok ya. Ya. Kalau ini punduknya memang ekstrim naiknya. Oke. Jatuhnya king. Oke, sampai di sini dulu liputannya kontes Arwana Club Yogyakarta bagian pertama. Nantikan bagian keduanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jaya Ikan Hias Indonesia. Oke, salam Esopo.